your seasonal occupation. It's time to send in your application. Get to know your short-term friends you only talk to till summer ends. The best way to spend your day in it when you're only making $10 every 60 minutes. Oke, welcome back to my channel ya guys. Kali ini gue bakal nge-review motor pribadi gue yang baru asik, yaitu Suzuki RC100 Bravo tahun 96. Unit ini gue dapetin di garasi 90. Kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di Instagramnya, siapa tahu ada unit-unit yang lucu. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian depan. Nah, bagian depan ini dia ada 4 buah lampu di sini. Ada lampu utama, lampu 2 lampu sen, dan juga lampu senja. Nah, kalau di Suzuki Bravo ini harusnya kalau lampu senja nyala, lampu utamanya mati, begitupun sebaliknya. Cuma ini mungkin karena udah dimodifikasi, jadi dua-duanya nyala kalau lampunya nyala. Dan di sini lampunya udah pakai LED dan kelistrikannya udah full DC. Lalu di sini lampu sennya masih pakai bohlam biasa ya. Nanti gue tunjukin kalau lagi nyala. Terus ini ada emblem electric starter, dan di sini ada dasi khas dari Suzuki yang udah bocel-bocel ya, namanya motor bekas ya guys ya. Begitulah. Dan di sini ada dudukan plat nomor. Dudukan plat nomor ini masih ya lumayan lah ya, antik banget gitu. Dan sayangnya bautnya udah patah ya, patah di dalam ini. Jadi kita harus ngeluarin dulu patahannya baru bisa pasang lagi. Next mungkin nanti gue benerin. Terus di sini kita langsung ke bawah, dia shock breaker udah pakai teleskopik. Terus remnya, sayangnya rem depannya masih pakai tromol dan ini sangat-sangat tidak ngerem. Jadi loss aja gitu guys. Oke, lanjut ke bagian pelek. Peleknya pakai ring 17. Sayangnya ini pelek aluminium biasa sebenarnya, cuma dia cat jadi ya kurang bagus. Terus juga di sini harusnya ada kabel speedometer ya di sini, cuma udah nggak ada. Mungkin nanti kalau misalnya masih speedometer masih fungsi, gue bakal beli. Dan terus bannya pakai IRC Inoue ukuran 225, khas banget ya motifnya, terus gitu. Dan di sini ada minus lagi ya guys. Minus itu yang nggak kelihatan sih kalau jalan. Nih spakbornya itu udah patah, cuma masih kuat sih. Ini udah dilem lagi yang pemilik sebelumnya. Oke, lanjut di bagian tengah. Gua kemarin belinya itu beruntung dapetin aksesoris tambahan, yaitu keranjang sayur yang udah plug and play ya. Ih, keren banget sih, nambah kesan klasik banget gitu. Dan selain nambah kesan klasik, dia itu berguna banget kalau kita naruh-naruh belanjaan, naruh-naruh barang. Jadi kayak motor metik zaman sekarang aja gitu, multifungsi lah. Oke, dan ini mesinnya agak kotor ya, coba ya masih lumayan sebenarnya cat-catannya. Sayangnya sih ini lagi-lagi dia tuh kayaknya ngecat ulang semua bagian kaki-kaki atau besi-besi ini, jadinya nggak rapi gitu. Gue sebel banget sih liatnya. Mungkin next nanti gue bakal rapihin. Ini tos persnelnya dia masih pakai 4 speed biasa, motor gigi biasa, 1 2 3 4 ke belakang, dan ini mundurnya. Terus di sini ada standar yang udah chrome, dan kenapa nggak dua-duanya di chrome gitu, cuma satu ya, aduh gitulah kelipan orang. Nah ini terus juga kita nemuin patah lagi. Di sini ada bagian yang ditutupi bodi dan di sini patah ya, gak apa-apa lah guys ya. Dan ini rangka-rangkanya masih lumayan ya, yang penting center juga kroposnya dikit. Ini bagian Suzuki. Oke. Nah, ini swing armnya lumayan bagus, masih lumayan bagus. Cuma ini ketangkasnya udah banyak banget ini ya, karat-karat udah las-lasan gini, dan katanya sih ini susah dicari gitu partnya. Cuma kalau misalnya ada sih gue pengen banget gitu beli yang supaya yang kayak gini deh, udah bekas-bekas cat ulang ini gue kurang suka gitu. Dan ini dia shock breakernya masih unik banget ya, bahan apa looksnya tuh zaman dulu banget. Ini chrome tapi udah minus-minusan karat-karat gini. Dan ini step belakang standar 2 udah pada berkarat ya, tapi nggak apa-apa lah,
Gue dapat motornya juga murah kok. Dan ini dia ban belakangnya sama ukuran 17 inch. Sama-sama juga dicat ulang. Tapi ban belakangnya pakai ban Aspira ya, ukuran 275 dan ini menurut gua kegedean ya. Jadi rapat banget tuh ke spakbor. Oke, jari-jari biasa standar, terus juga tromolnya masih standar. Oke, dan bagian body ini, nah bagian body ini masih lumayan bagus ya, overall masih utuh ya. Jadi lihat, kalau dilihat speed test tuh masih oke, bisa langsung nongkrong. Dan ini joknya yang ada tulisan Jet Cooled. Jadi orang-orang zaman dulu tuh bilang motor ini tuh bukan Bravo atau RC100 tapi motor Jet Cooled. Ya begitulah, ya orang tulisannya gede banget gitu. Terus di sini ada buat kunci buat buka jok belakang. Dan ini dia lampu belakangnya. Lampu belakangnya masih bohlam semua, standar. Dan ada emblem Suzuki Jet Cooled lagi. Ya. Dan ini masih nyala semua. Lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan ini shocknya sama, masih standar, dan ada minus lagi nih. Nah minusnya tuh, ini dia tuh kayak nggak pada posisinya gitu. Jadi gue bingung juga sih kok bisa gitu ya. Harusnya sih nggak kayak gini gitu, harusnya lurus. Jadi kalau kita lihat dari belakang tuh, miring. Kalau buat yang tahu ini armnya kenapa, boleh banget kalau di kolom komentar gitu gimana solusinya supaya ini tuh balik lagi pada asalnya. Ada tulisan Jet Cooled lagi, dan ini dia shock blackernya sama seperti yang kiri tadi. Ini swing armnya yang tadi yang masih lumayan. Terus juga di sini ada rem tromol belakang lebih pakem. Terus di unit yang gue dapet ini spesial ini, dia udah pakai knalpot racing ya guys ya. Kayaknya sih ini punya Suzuki Tornado nih ya. Ini knalpot original Suzuki kok. Suzuki. Nah ini udah menggembung gini ya, udah model racing. Terus di sini ada bagian aki, dan ini bodi-bodinya yang masih lumayan ya guys ya. Terus di sini ada bagian mesin. Lagi-lagi dia itu ngecat ulang, cuma semakin hari semakin gue pakai nih kayaknya makin pos gitu, makin kopek catnya gitu. Mungkin nanti kalau gue ada rezeki, antara gue cat ulang di bengkel yang bener gitu, atau gue beli ini lagi, cover mesinnya lagi. Dan ini ada rem belakang. Sayangnya dia pakai aksesoris kayak bapak-bapak zaman dulu ya, supaya lebih lebar. Terus sayangnya lagi ini rem belakangnya tuh udah las-lasan guys tuh. Gue nggak ngerti entah partnya susah atau maksudnya emang gimana gitu. Apa emang patah maksudnya? Enggak, kalau misalnya patah gitu kenapa nggak beli baru, kenapa harus dilas, kan jelek gitu. Nantinya ini harus diganti ini. Nah ini bagian selahan ya. Selahannya juga banyak karatnya ya. Banyak banget karatnya, ini udah karat semua. Ini harus dicat atau dikrum orang. Ya. Ini bagian stepnya masih lumayan lah. Nah cuma di sini ada patah-patah bodi lagi guys. Nah ini patah. Terus juga di sini juga patah. Overall masih oke lah kondisinya. Nah unik lagi di Suzuki RC100 yang gue dapet ini, kalau dinyalain lampu sennya ternyata dia tuh ngeluarin bunyi atau suara. Ini mungkin modifan ya, atau tambahan dari pembeli sebelumnya supaya terlihat lebih klasik. Oke, nih kayak gini tuh suaranya. Nah ini mungkin lagi error nih. Jadi udah nyalain kontak aja udah nyala nih, udah bunyi. Bagiannya kayak gini. Nah, kayak gitu suaranya. Dan kalau kita lihat ke depan gini. Nah ini kalau misalnya lampunya nyalain, kan tadi gue bilang lampunya itu dua-duanya nyala ya. Ntar matinya berisik banget. Nah ini kan dua-duanya nyala ya, jadi harusnya tuh kalau Bravo tuh kalau satu nyala satu mati gitu. Nah ini gue nyalain satu tek, dia nyala tuh. Dan FYI aja ini lampu terang banget tuh kalau malam.
Cuma sayangnya mungkin bagian pengapian atau kelistrikannya ada yang error. Jadi kalau ketika gue nyalain ini terus nih lampu, sehari aja jalan gitu kan, ini pasti besoknya tuh akinya langsung tekor, jadi elektrik starternya nggak nyala gitu. Harusnya sih normalnya kan motor tuh kalau misalnya dia jalan kondisi nyala gitu, dia tuh ngecas aki gitu. Tapi sayangnya ini kayaknya akinya nggak ngecas gara-gara terlalu berat di bagian bohlam. Nah langsung aja, ini di bagian saklar di sini ada lampu untuk lampu off, senja atau lampu utama. Nah sayangnya di sini udah nggak fungsi ya semuanya, jadi pokoknya otomatis kalau udah disenja lampunya tuh udah nyala. Utama juga lah sama aja. Dan ini starter, starternya masih jalan sebenarnya, cuma karena tadi gue bilang akinya itu nggak kecas atau soak ya, jadi nggak kuat nih. Coba gue nyala, nggak nyala. Dan di sini ada lampu sen, klakson. Nah, di bawah joknya ini ada tangki bensin dan juga tangki oli samping. Dan di unit ini yang punya gue ini, oli sampingnya ini masih nyala, guys. Maksudnya oli sampingnya masih aktif, jadi kita nggak harus nyampurin bahan bakar kita di dalam bensin. Nah, jadi ini oli sampingnya masih nyala ya, masih aktif. Dan ini ngebantu banget sih, jadi gue nggak usah mikir-mikir takaran-takaran itulah. Jadi yang penting udah diatur mesinnya, bodo amat ya, yang penting gas terus. Nah ini tangki bensinnya udah karat, sayangnya lagi ini udah ngelos nih. Ini kan misalnya gue buka, nah ini gue pecahin, set tuh ngelos dia, set. Pokoknya kalau di tengah gini udah kencang pasti udah bakal keluar. Dan kondisinya kurang lebih kayak gini ya. Oke, langsung aja kita dengerin suaranya ya. Sayang banget nih elektrik starternya lagi mati. Nah, langsung kita nyalain ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja untuk Suzuki Bravo RT 102. Jangan lupa komen, like, dan